Immanuel yang kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini mari kita memulaikan ibadah kita, sekalipun masih di rumah masing-masing, kita fokus kepada Tuhan. Dan sebelum kita sharing, saya sampaikan sharing firman Tuhan, saya naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, hari yang luar biasa, hari Sabat bagi kami, umat Kristen, gerejamu Tuhan, dan kami mau beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Penuhi kami dalam seluruh kebenaran-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sukacita yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Kami siap, hati kami siap. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Untuk layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya naikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirmanlah Tuhan, Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami membutuhkan firman-Mu, wahyukan Roh Kudus. Kami mendapat rema hal-hal yang baru lewat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami disegarkan lagi ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat hati kami mengerti, menangkap akan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan roh hikmat dan pengertian pewahyuan yang dari Tuhan. Terbuka mata hati kami, angkat semua selubung yang masih menutupi mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat keajaiban firman-Mu, mengalami firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah berada di bulan Juni, di akhir bulan Juni ya. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh baik-baik, sehat-sehat. Tuhan melindungi, menjaga kita. Mazmur 91 digenapi atas kita. Ya, percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus sebagai milik pusaka Tuhan. Dan kita harus selalu katakan, si jahat tidak dapat menjamah kami. Segala penyakit tidak dapat
menjamah kami, karena kami ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, di mana banyak hamba-hamba Tuhan, kalau kita dengar lewat streaming, lewat khotbah-khotbah di YouTube, itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Itu perlu, itu sangat perlu bagi kita semua. Untuk kita apa? Untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, ya. Nah, seperti pada zaman Nuh, sebab firman Tuhan katakan akhir zaman, seperti keadaannya seperti zaman Nuh. Kita ingat, kita tahu firman Tuhan di Kejadian tentang Nuh dapat kasih karunia untuk membangun bahtera karena kejahatan manusia sudah sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau menghabiskan bumi dan manusia pada zaman Nuh. Dan Nuh dipakai Tuhan untuk membangun bahtera, dan juga sementara dia membangun, dia berkhotbah, dia sampaikan tentang apa yang akan terjadi setelah selesai dia bangun bahtera. Tetapi semua manusia menolaknya, mengolok-oloknya, bahkan mengatakan Nuh gila. Padahal Nuh dengan apa yang disampaikan Tuhan itu dia sampaikan. Ayo bertobat, kembali kepada Tuhan, berbalik dari segala kejahatan. Tetapi tidak ada yang mendengar, sehingga waktunya tiba. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Air bah turun menghabisi bumi. Nah, demikian sekarang Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, pesan kedatangan Tuhan, dan tentang akhir zaman. Itu perlu bagi kita semua, ya, supaya kita bersiap-siap. Nah, tema saya hari ini dalam firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, yaitu waspada dan berjaga-jaga, ya. Nah, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Saya mau sampaikan tepat seperti yang Tuhan taruh, Tuhan mau untuk disampaikan. Dan sudah besoknya saya ditaruh tentang berjaga-jaga. Tapi saya berjaga-jaga dalam hati saya gini, berjaga-jaga yang bagaimana ya? Berjaga-jaga banyak di Alkitab tentang berjaga-jaga. Kalau saya buka dari Kejadian sampai Wahyu itu ada Anda tahu berapa ratus kali tentang berjaga-jaga itu, ya. Jadi saya mau buka kamus tentang berjaga-jaga, waspada dan berjaga-jaga. Dan belum saya sempat buka kamus, saya buka firman Tuhan, ikut lihat khotbah di YouTube. Saya tidak biasanya dengar dari firman Tuhan dari anaknya Bapak Petrus Agung, namanya Hadasah. Dan saya paling setahun untung sekali 2 kali saya bisa dengar khotbah dia. Tetapi hari itu kok saya tergerak, buka saja. Karena banyak itu. Waktu saya buka, dia tentang hal ini. Tentang kedatangan Tuhan. Dia sampaikan, terus waktu dia siap-siap untuk menyampaikan firman, dia tanya Tuhan, berjaga-jaga yang engkau mau. Terus Tuhan jawab, anakku, berjaga-jaga yang aku kehendaki, yang aku mau. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 35. Ya, kita mulai. Saya akan bacakan Lukas
12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Judulnya kewaspadaan. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok, segera dibuka pintu baginya. 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40, mari sama-sama katakan, hendaklah kamu berjaga-jaga, kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, demikian firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah siapkan firman Tuhan tentang berjaga-jaga di 1 Tesalonika 5. Tetapi karena Tuhan berkata, yang aku mau, seperti yang dikatakan pada saat dalam Lukas, dalam kitab Lukas. Jadi saya begitu dengar itu, roh saya melonjak, saya seperti dapat rema, dapat mutiara. Oh, ini Tuhan, jawaban Tuhan, peneguhan untuk saya juga untuk tentang berjaga-jaga, waspada dan berjaga-jaga, ya. Nah, waspada dan berjaga-jaga. Saya buka kamus. Arti itu seperti tema kewaspadaan dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga ada yang di ayat 37 ya, hendaklah kamu berjaga-jaga. Itu di dalam kamus kewaspadaan. Waspada artinya kesiapan, siap siaga, sigap. Ya, sigap, siap sedia. Berjaga-jaga itu artinya berawas-awas, siap sedia, waspada. Itu arti berjaga-jaga, sinonimnya ya. Jadi selalu siap kapanpun. Seperti anak 5 darah gadis yang bijaksana, ya, yang berjaga-jaga dengan lampu dan minyak yang tersedia untuk dia siap, mereka siap menyongsong kedatangan Tuhan. Seperti 5 anak gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh. Nah, waktu kapan saja tuannya datang. Ini diceritakan tentang jika tuannya pergi dan mempercayakan kepada mereka untuk berjaga-jaga, membuka pintu kapan saja tuannya datang, ya. Ya, harus siap, sigap, berjaga-jaga, siap sedia. Jadi saya merenungkan kalau ada rumah kita ya, keluarga kita, kalau ada suami atau anak di luar rumah, sudah jam 10 tidak pulang, jam 11 belum pulang, tidak akan bisa tidur sebagai tuan rumah yang pegang kunci pintu rumah. Pasti tidak, sebentar-bentar tidur bangun lagi. Seperti itulah yang Tuhan mau. Tuhan katakan kepada anaknya, hambanya, itulah yang aku mau. Yang berjaga-jaga demikianlah. Jadi selalu ada lampu, minyak, ya, dalam hidup kita. Seperti waktu tengah malam datang, seperti 5 anak darah, tengah malam mempelai datang, lalu mereka berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, mereka dalam keadaan siap, mereka ada dalam berjaga-jaga, sehingga dia bangun, membereskan pelitanya dan menyongsong sang mempelai.
Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kita kembali di ayat 35. Dikatakan ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, ini ada dua hal yang Tuhan minta. Pinggangmu tetap berikat. Yang pertama, arti pinggang terus berikat, ya. Kita perlu pinggang, selalu perlu ikat pinggang kan, apalagi pria ya. Ikat pinggang yang dikehendaki Tuhan. Pinggangmu berikatkan apa? Berikatkan apa? Pinggangmu berikat. Dalam Efesus 6 ayat berapa itu? Ayat 12 atau 13 itu. Hendaklah pinggangmu berikatkan apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman, kebenaran yang benar, hal-hal yang benar. Ya. Itu Tuhan hendaki. Engkau dan saya, semua jemaat Immanuel, harus berikatkan kebenaran. Jadi tidak kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Kita harus sensitif terhadap dosa, peka terhadap dosa, dan juga peka terhadap suara Tuhan. Ya, jadi kita tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Jadi kalau kita punya ikat kebenaran, firman Tuhan, pasti kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena firman adalah kekuatan, ya. Firman adalah kasih. Dan hal yang kedua, dan tetap berikat, dan pelitamu tetap bernyala, tetap menyala. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu ada. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Allah adalah terang. Ya. Jadi dikatakan juga kamu adalah terang dunia. Jadi kita membutuhkan terang, membutuhkan firman. Karena firman itu adalah terang. Coba saja saya renungkan. Kegelapan, tidak ada terang, tidak ada siang hari, tidak ada matahari, semua gelap. Tentu kita berjalan, apa saja yang kita bikin itu bisa merusak, bisa membahayakan kita karena gelap. Ya, jadi secara lahiriah kita membutuhkan terang. Secara roh kita juga membutuhkan terang. Rohani jasmani kita butuh terang. Nah, dikatakan firman-Mu terang. Dan dikatakan lagi, dan pelita terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sama itu, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, kaki kan melangkah berjalan. Terang bagi jalanku. Ya, sama artinya itu. Itu apa artinya, maksudnya? Supaya kita berjalan dalam terang kebenaran. Kita harus memiliki hubungan. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Baik yang berikatkan kebenaran, pinggangmu berikat kebenaran dan pelitamu tetap bernyala, sama-sama kita harus mencari Tuhan, harus melatih diri kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena bagaimana kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan terang, sedangkan kita ogah-ogahan, Senin Kemis
berdoa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus senantiasa terikat, terkoneksi sedemikian rupa dengan Tuhan. Tuhanlah harta terbesar dalam hidup kita yang kita miliki. Seperti firman Tuhan, nyanyian pujian. Engkaulah harta yang tak ternilai dalam hidupku yang kuhargai. Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, ku kagumi. Nah, berjaga-jaga supaya waktu Tuhan datang dalam pesta, waktu tuannya datang dalam pesta perkawinan di dalam ayat yang keempat 39 40. Waktu tuannya datang, kita siap sigap. Kapan saja, mau cepat mau lambat, itu urusan Tuhan. Bagian kita penjaga pintu, cepat-cepat waktu Tuhan datang seperti 5 darah. Songsong dia, cepat songsong dia. Tuhan mau setiap anak-anaknya punya sikap waspada. Ya, seperti tadi saya bilang waspada. Sikap yang berjaga-jaga. Waspada itu siap siaga, sigap, berawas-awas, siap sedia. Sehingga Tuhan datang dari pesta, kita dengan cepat bangun dan membukakan pintu. Dan Tuhan bilang, berbahagialah engkau bersamaku, sabaslah hambaku yang setia. Itu yang kita rindukan. Bahkan waktu Tuhan datang menjemput kita tidak ada yang tertinggal, karena kita dipenuhi dengan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, pelita kita tidak padam. Kita mempunyai persiapan minyak dan anggur, yaitu darah Yesus. Karena di dalam Wahyu 6 ayat 6 juga dikatakan, jangan rusakkan anggur dan minyak. Jangan rusakkan anak-anak Tuhan, orang percaya yang diurapi Tuhan, yang dijamin oleh Tuhan dengan darah Yesus, yang sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Ya, hari-hari ini saya katakan banyak sekali serangan iblis dengan apa yang terjadi sekarang ini. Pandemi COVID, virus, dan goncangan-goncangan. Maka terjadi perubahan di segala bidang. Perubahan kita beribadah, perubahan anak-anak sekolah, perubahan di kantor-kantor, di mal-mal, semua jadi berubah. Acara-acara jadi berubah, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan, tidak ada lagi. Semua dihentikan. Korban-korban dihentikan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, harus tetap di rumah, tetap beribadah. Dan iblis mencoba merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Merusak dengan apa? Begitu terjadi perubahan. Yang biasa beribadah di gereja semua kembali di rumah masing-masing. Yang mengandalkan hanya beribadah hari Minggu saja ke gereja. Begitu tidak ada gereja lagi, di rumah masing-masing sudah jadi tawar, jadi ogah-ogahan datang ke Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan dalam pernyataan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, banyak iman yang gugur, banyak yang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesama. Bahkan karena terlalu lama di rumah, tidak tahu ngapain, sedikit tersinggung, kecewa, marah, ngamuk, dan selalu mempersalahkan orang lain. Bukan tidak pernah mengoreksi diri sendiri, mempersalahkan orang lain. Ya, itu yang dirusak iblis hari-hari ini. Supaya banyak yang kecewa, kepahitan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama sesama, sehingga imannya gugur, tidak lagi mencari Tuhan,
dengan segenap hati. Ya kalau ada waktu saja ikut-ikutan di dalam keluarga. Ya ada kalau ada waktu. Banyak waktu yang dihabiskan dengan cara yang sia-sia. Itu Tuhan, itu cara iblis. Tetapi mari kita latih diri kita, disiplinkan diri kita masing-masing ya. Untuk berlatih apa? Supaya waktu Tuhan datang, kita sudah siap siaga. Latih diri kita beribadah, latih diri kita membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga. Jangan buang waktu lagi hari ini. Mari kita serius dengan Tuhan. Karena naik ke surga. Ke surga itu kata hamba Tuhan Pak Yusak Sito. Tidak ada gandeng-gandengan. Masing-masing mempertanggungjawabkan. Jangan sampai kita ketinggalan karena tidak berjaga-jaga. Karena tidak melatih diri kita mulai sekarang. Sekarang karena sudah singkat waktunya. Tidak lama-lama lagi. Pesan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Kita sudah masuk di 3 tahun setengah yang pertama. Jadi mari kita terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Sesama kita boleh jaga jarak. Karena itu protokol kesehatan ya. Dalam COVID ini. Tetapi mari kita jangan jaga jarak. Tarik ya, kita minta tarik Tuhan. Paksakan kehendak Tuhan terjadi. Paksakan aku melakukan kehendak-Mu. Paksakan aku rajin, tidak malas. Paksakan aku seperti anak 5 darah anak yang bijak. 5 darah yang bijaksana, bukan yang bodoh. Harus ya, latih. Dan selanjutnya waspadai. Supaya kita jangan lagi ada sakit hati. Jangan ada lagi kekecewaan. Jangan ada kepahitan. Tetapi mari, karena iblis itu seperti dikatakan kitab agung. Seperti rubah-rubah yang merusak. Saya baru dapat kemarin. Seperti rubah-rubah yang merusak hubungan pohon anggur itu di kitab agung. Itu karena itu hubungan suami istri. Dan itu hubungan kita dengan Tuhan. Ada rubah-rubah yaitu roh pemecah belah, roh kekecewaan, roh pemberontakan. Itu jangan sampai kita masukkan dalam hati kita. Merusak kita sehingga hubungan kita terputus dengan Tuhan. Ya, saya peringatkan. Jadi peringatan bagi saya dan saudara. Mari kita, Tuhan adalah matahari dan perisai bagi kita. Penerang bagi jalan, penerang bagi kita ya. Itu firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 19. Nanti matahari yang menerangi kita. Nah, Tuhanlah yang menjadi matahari dan perisai bagi kita. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Firman saya sampaikan dalam apa yang Tuhan mau. Tepat seperti yang Tuhan mau. Saya lakukan bagian. Kiranya memberkati kita semua, menjadi peringatan bagi saya dan kekasih-kekasih saya, Jemaat Immanuel. Ya. Puji Tuhan. Saya kembalikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh lagi firman yang sudah disampaikan dengan kuasa otoritas Tuhan. Semua menangkap kairos Allah, firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur untuk saat yang indah, hari yang indah hari ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami. Kami tidak mau lagi ditipu oleh iblis yang hendak merusak iman kami. Tetapi kami mau Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan. Sebab itu tarik kami, paksakan kami datang kepada Tuhan.
melatih diri kami beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka firman-Mu berkata dalam Mazmur 91 yang melekat hatinya kepada Tuhan, waktu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan dijauhkan kita dari segala goncangan yang datang. Karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Lawatan Tuhan terus terjadi atas jemaat Immanuel. Dari kami suami istri, anak-anak, keluarga besar kami, jemaat Immanuel, keluarga besar jemaat Immanuel, dan seisi rumah tiap-tiap jemaat. Di dalam nama Yesus diberkati, dilindungi, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kami katakan kami sudah dibenteraikan segala dengan darah Yesus sebagai milik pusaka Tuhan. Si jahat tidak dapat menjamah kami. Tuhan yang merekayasa kami untuk kami bangkit melakukan kehendak Tuhan. Paksakan kehendak-Mu yang terjadi dan paksakan kami melakukan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sampai kami diangkat di awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa seperti 5 gadis yang bijaksana. Diberkatilah semua jemaat, dari yang tua sampai kepada anak-anak muda, sampai kepada anak-anak kecil, bayi-bayi yang menyusu, memuliakan Tuhan. Diurapi, dikuduskan, dibenarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus dimeteraikan oleh Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk kota kami, berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu lawatan juga terjadi, karena kami tahu ini hari-hari Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Roh Kudus dicurahkan. Ya, pencurahan Roh Kudus sedang terus terjadi, terus datang. Api Pentakosta ketiga terus dicurahkan atas semua orang, atas gereja Tuhan, di mana-mana, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di jalan-jalan. Oh, di dalam nama semua bangkit memuliakan Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Dan kita menerima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, menjamin, menjaga kita sampai kita diangkat di awan-awan dalam kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin.